Gua nggak tahu kenapa, tapi banyak banget yang minta gua lanjutin bikin video soal kucing. Ini udah video ketiga guys ngomongin kucing. Kalian nggak bosan apa? Gua sih nggak ya, makanan kucing mahal ya. Gua butuh AdSense. Gua aja tuh sampai lupa gitu. Terakhir kali gua bahas kucing di channel ini tuh sampai mana. Dan abis nonton 2 video gua soal kucing itu, gua malah jadi sadar itu semua pengalaman gua di 2 video itu cuma seuprit-iprit unyu-unyu mungil titik atom partikel doang dibandingin sama karir kekucingan gua. Jadi ya gua kayak banyak orang itu suka banget miara kucing. Gua sendiri nggak pernah miara anjing ya, tapi kalau misalkan kata teman-teman gue yang punya dan pernah miara kucing juga, kucing itu kayak versi lebih gampang, lebih mandiri dan introvertnya dari anjing. Ibaratnya anjing tuh kayak SpongeBob gitu, ceria, hiperaktif dan suka diajak main. Sedangkan kucing itu kayak Squidward, malas ngapa-ngapain dan udah capek sama hidup. Makanya itu juga salah satu alasan gue demen miara kucing. Relatable binatangnya. Jadi ya sekitar gua lupa ya tepatnya kapan. Rumah gue tuh direnovasi besar banget. Dan gara-gara itu bagian depan rumah gue tuh jadi luas parah. Cuman abis renov orang tua gue bilang ke gue kalau kucing gue itu gak boleh masuk ke dalam rumah lagi. Soalnya kucing-kucing yang gue piara itu susah banget disuruh beb di pasir gitu. Buang air kecil sih udah biasa ya di pasir. Tapi kalau pengen BAB ada 3 bak pasir yang udah gue siapin. Warna kotaknya beda-beda, pasirnya premium. I sleep. Tapi sofa yang baru dibeli emak gua 2 hari yang lalu, aduh kebelet jadi ya karena itu kucing gua nggak boleh masuk lagi. Tapi gak masalah banget sih sebenarnya. Soalnya dari dulu pun sebelum rumah gua direnov, kucing gua tuh bisa keluar masuk dari rumah gua. Gua nggak tahu banget ya mereka keluar masuknya dari mana. Kayaknya sih dari gudang bapak gua ya. Tapi gara-gara itu mereka sebenarnya udah kebiasa sih di luar rumah. Dan ditambah lagi abis renov kan depan rumah gua tuh kayak jadi gede banget ya. Banyak tempat sembunyi, main sama berteduh juga. Jadi ya nggak masalah lah. Cuman gara-gara itu sekarang gua masih ngasih makan kucing gua kan di luar rumah ya. Dan gua nggak tahu kalau lu tahu, tapi kucing liar tuh gak peduli gitu kalau misalkan makanan itu bukan punya mereka. Jadi ya gak lama abis rumah gua direnov, itu depan rumah gua langsung berubah jadi tongkrongan kucing liar. Dan kucing gua yang aslinya cuma 3, belang 1 dan 2 anaknya yang gua kasih nama Oreo sama Oren, itu tiba-tiba punya sahabat dan kerabat yang kurang martabat. Pertama-tama tuh ada kucing abu-abu yang gua nggak tahu datang dari mana ikut makan gitu. Dan daripada berebutan kan ya gua kasih mangkok makan juga sendiri tuh kucing. Tapi habis itu ada kucing hitam lagi gitu yang gue juga nggak tahu dari mana datang juga. Dan lama-lama tuh gue jadi kayak bodo amat lah nggak usah pakai mangkok. Gua langsung kayak taruh makanan kucing itu di loyang gede, terus gua biarin mereka all you can eat aja gitu. Udah gitu ya, karena itu banyak banget kucing yang suka datang. Kadang-kadang tuh mereka berantem gitu. Pas malam suka ada nih kucing warna putih punya tetangga gua yang datang di depan rumah gua. Dan si belang 1 tuh kayak nggak suka banget sama kucing putih ini, gua nggak tahu kenapa. Sering banget gitu ya jam 1 pagi pas gua lagi recording, ngedit atau main game, di luar kamar gua tuh gua denger kayak. Dan sebagai pemilik kucing yang baik, gua pastinya ngebantuin kucing gua si belang 1. Gua usir tuh kucing tangga gua. Tapi sayang banget ya, kucing putih ini tuh datangnya tuh dari atap gua gitu. Jadi ya gua nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini kan kayak jam 1 pagi ya, gak mungkin dong gua teriak kenceng-kenceng buat nakutin kucing putihnya. Yang ada ntar abis benahin kucing malah gua yang berantem sama tetangga. Jadi ya buat nakutin dia, gua kayak bikin suara aneh gitulah pakai mulut gua kayak. Dan biasanya ini tuh efektif sih ya, si putih tuh suka kabur abis gue kayak gitu. Tapi mungkin sedikit terlalu efektif ya, soalnya gue sering ngeliat si belang 1 juga ikut takut gitu ya sama gue. Jadi ya ini udah jadi kayak sedikit jadwal gitu buat gue. Kadang-kadang jam 1 pagi kalau misalkan gue udah denger suara kucing berantem, oke, udah jadwalnya buat ngadu beatbox sama kucing tetangga. Jadi ya ini agak sedikit backfire sebenarnya sama orang tua gue yang gak mau ada kucing di rumah. Karena ya sekarang jadi banyak banget kucing di depan rumah gue. Ada kucing gua, kucing liar, dan sekarang kucing tetangga. Oh, kalau kucing yang kayak gini ada nggak bang? Waduh, sayangnya kalau kucing yang kayak gitu belum datang sih ya. Padahal gue udah masang umpannya loh. Tapi tenang bosku, buat kucing-kucing kayak gini, gue tahu markas mereka di mana. DIMANABANG di Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 itu adalah game action adventure sci-fi 3D dari HoYoverse.
Game multiplatform gratis yang pastinya bisa kalian mainin di banyak platform. iOS, Android, PC, dan sempoa. Cuman satu doang tuh yang bohong. Coba kalian tebak yang mana. Gameplaynya menurut gue tuh bener-bener berasa smooth dan satisfying banget pastinya. Ditambah lagi, kalian harus inget ini tuh gamenya Hoyoverse, pembuatnya Genshin Impact sama Honkai Star Rail. Jadi ya udah pasti banget ceritanya bakal bagus dan plotnya lebih dalam dari utang peleter temen gue yang minjem 100 kemarin. Emang kopi nggak telat bang main Honkai Impact 3 sekarang? Bukannya ceritanya udah jauh? Nah justru sekarang tuh lagi waktu yang paling bagus buat pemain baru di Honkai Impact 3. Karena part 2 dari ceritanya baru aja rilis. Dan di part 2 itu ceritanya bakal berlangsung di tempat baru di planet Mars. Karakter-karakter di ceritanya baru juga dan yang pasti alur ceritanya juga bakal baru. Dan buat gameplaynya kalian sekarang bisa lompat dan pakai hook buat eksplorasi dan juga berantem di udara buat combatnya. Dan buat player yang baru main, kalian bisa langsung skip part 1 setelah nyampe level tertentu dan langsung main part 2 kalau kalian mau. Dan selain itu semua, player baru juga bakal dapat 20 full gratis. Sama karakter gratis juga Coralie. Ditambah satu karakter gratis opsional termasuk karakter yang kuat kayak Hersher of Thunder. Dan ngomong-ngomong soal karakter, pastinya bakal ada S-Rank baru juga. Senadina. Karakter ini punya masa lalu yang misterius tapi selalu penuh energi dan semangat. Dan uniknya, dia pakai yoyo buat senjata dia. Dan selain Senadina, juga bakal ada Songkwe, Helia, dan karakter player kita, Dreamseeker. Bang! Gua udah ambil peleter gede banget buat beli sempoa baru terbagus di dunia. Oke, jadi gimana cara download Honkai Impact 3-nya, Bang? Jadi kalian bisa pakai link download di deskripsi dan pin komen. Wah, akhirnya bisa main Honkai Impact 3 juga. Makasih ya, Bang. Tapi ya meskipun banyak kucing yang datang dan pergi, yang bener-bener tinggal di depan rumah gue tuh cuman beberapa doang. Si Oreo, Oren, sama emaknya si Belang Satu yang mati. By the way, gak mati. Gini. Dari dulu tuh ya, pas masih di dalam rumah gue juga, si Belang Satu ini tuh sering banget gitu ngilang. Gue nggak tahu kemana. Jadi ya awalnya gue kayak nggak panik-panik amat. Apalagi sekarang anaknya udah gede dan gak butuh disusuin lagi. Tapi ya kali ini dia ngilang dan gak balik lagi. Jadi ya gue gak bisa pastiin banget sih ya dia mati atau enggak. Udah setahun sih. Tapi ya siapa tahu besok balik kan ya, nggak ada yang tahu. Tapi nggak lama kemudian si Oreo itu hamil guys. Dan gue nggak tahu ya bapaknya siapa. Tapi agak seneng sih gue. Abis si Belang Satu hilang, gue ngerasa kayak agak sedih aja. Jadi ya gue nungguin aja anaknya Oreo. Dan pas lahiran tuh gue kaget banget loh. Soalnya anaknya cuman satu. Gue aja nggak tahu gitu kalau misalkan kucing tuh bisa beranak cuma satu doang. Gue kira tuh minimal banget 3 gitu. Atau mungkin anaknya emang lebih dari satu. Tapi kan pas Oreo hamil dia ngilang sebentar ya. Terus kita ketemu dia di gudang bapak gue pas dia udah beranak. Jadi ya siapa tahu aslinya anaknya lebih dari satu. Cuma ya sekarang udah jadi ekstra 12 gram protein. Langsung bulking Oreo abis lahiran. Tapi gue tetap seneng banget sih. Soalnya anaknya Oreo itu warnanya warna kucing paling favorit gue guys. Hitam legam. Dan karena itu gue kasih dia nama Blackie. Jadi ya kucing utama gue yang tinggal di depan rumah gue jadi 3 lagi. Oreo, Oren, sama sekarang tambah si Blackie. Gue tuh sayang banget sama mereka parah. Pas abis lahiran tuh si Oreo langsung gue tambahin banyak banget makanannya. Yang biasanya cuman gue kasih makanan kucing biasa, tambahin makanan basah dikit. Sekarang gue banyakin makanan basahnya dan gue kasih treat seminggu sekali. Terus kalau misalkan gue masih ada sisa duit, gue beliin daging ikan dari warteg. Dan si Blackie tuh gue nggak tahu ya, tapi rasanya kitten tuh kayak ada masa-masanya gitu. Pertama-tama tuh kayak pas mereka baru lahir banget, telinga sama matanya masih nutup dan lu kayak nggak bisa banyak interaksi sama mereka. Terus pas mata dan telinganya udah buka tapi belum bisa jalan ya, cuma bisa kayak guling-guling doang. Di masa-masa ini tuh gue nggak tahu kenapa ya, tapi meskipun gue udah sering deket sama mereka, setiap kali gue deketin tuh si Blackie tuh pasti kayak ngedesis gitu kayak. Tapi ya pas sudah bisa jalan itu mereka kayak suka banget lari-lari kemana-mana gitu ngajak main. Dan lucunya tuh ya si Oren yang mana tuh si bibinya si Blackie itu takut sama dia. Si Blackie kan anak tunggal ya. Jadi ya dia jadi kayak nggak ada teman main gitu. Jadi ya dia suka ngajakin si Oren main. Tapi si Oren tuh pasti selalu takut dan kabur dari dia. Dan si Blackie tuh jadi kayak ngejar-ngejarin si Oren gitu, muter-muterin depan rumah gua. Dan Oreo tuh kayaknya gak terlalu pengen juga ya main sama si Blackie. Dia lebih suka tidur seharian dan tiap kali si Blackie ngajakin dia main tuh pasti langsung kayak ditabok-tabok gitu sama Oreo. Dan
kucing-kucing liar lain juga jangankan main ya, si Blacky ngedeket aja langsung pada kabur gitu mereka. Jadi ya gue kasihan sih jujur sama si Blacky, dan ujung-ujungnya gue yang main sama dia. Awalnya gue pakai benang gitu ya, dan ujungnya tuh gue iketin pakai bulu ayam dari kemoceng. Terus gue kayak kejar-kejaran sama dia pakai gituan. Tapi ya jelas gue punya kerjaan dan gue nggak ada waktu buat main kayak gitu lama-lama setiap hari sama dia. Jadi ya ujungnya gue beliin dia mainan kucing gitu dan gue taruh di depan rumah. Gue beli 2 jenis kan ya, yang kayak scratching post gitu, yang buat dia garuk-garuk, sama tower bola gitu yang bisa kayak dibolak-balikin kemana-mana lah. Dan awalnya tuh ini sukses besar, soalnya gue sering banget ngeliatin si Blacky mainin bolanya dan garuk-garuk gitu di scratching post ya. Dan si Oren sama Oreo itu juga ikutan gitu kan main sama dia, jadi ya bagus banget lah. Cuman suatu hari mainannya hilang guys, diambil orang. Kucing-kucing gue langsung gak ada mainan lagi. Dan gue tahu ya, hewan yang gue pelihara itu kucing. Cuman orang yang ngambil tuh lebih mirip kayak anjing. Siapa coba yang maling mainan meong? Itu di all shop gak nyampe 100.000 modal aja. Sumpah emang ya, kita hidup di masyarakat. Kesel banget gue. Sampai sekarang tuh gue nggak tahu tuh ya siapa yang malingin mainan kucing gue. Tapi gila, itu kalau waktu itu sampai tiba-tiba ya gue jalan deket rumah gue dan gue ngelihat ada yang tiba-tiba punya mainan kucing, itu gue bakal langsung bombastic side eye. Balik lagi ke masalah pertama, gak ada yang mau main sama Blacky. Jadi ya karena waktu itu dia juga udah lumayan gede ya, gue jadinya izin dan memohon sama orang tua gue buat masukin Blacky aja ke dalam rumah gue. Kalau dia beb sembarangan ntar gue yang bersihin, satu kucing aja. Dan untungnya orang tua gue tuh ngebolehin gue masukin si Blacky doang. Mungkin mereka kasihan juga sih yang ngeliat si Blacky gak ada temen main gitu. Jadi ya gue masukin si Blacky ke kamar gue. Jadi ya pas gue kerja gue bisa sambil main bentar lah sama dia. Dan awalnya ini sukses juga ya. Gue kerja bentar, terus pas istirahat gue bisa main elus-elus dia di kasur. Gue kasih HP gue ke dia, ngeplay video yang kayak tikus gerak-gerak gitu kan ya, dan HP gue ditabok sama dia. Semua ini berjalan lancar lah. Cuman ini agak sedikit backfire juga ya. Kali ini ke gue. Waktu itu kan lagi bulan April ya, dan gue pengen beli makanan. Terus gue keinget kemarinnya tuh emak gue ngasih tahu gue gitu kalau misalkan ada yang jual bubur ketan hitam enak banget deket rumah gue. Ya gak deket-deket banget sih, tapi gue tuh suka banget sama ketan hitam. Dan ini tuh salah satu makanan paling enak di bumi pertiwi. Sorry aja nih ya, kalau misalkan lu nggak doyan bubur ketan hitam, mending dicek ke dokter penyakit dalam. Itu ada yang nggak sehat, itu ada yang salah. Mending dicek awal-awal sebelum jadi parah. Jadi ya gue jalan kaki kan. Soalnya waktu itu gue belum bisa naik motor, dan ini juga pas lagi siang-siang bolong. Dan Tangerang jam 12 siang di bulan April itu dingin guys, dingin banget, bersalju. Saljunya dari magma. Sampai di sana tuh gua udah keringetan. Untungnya nggak ngantri ya. Tapi pas gua baru pengen beli, gua baru sadar sesuatu yang sangat amat goblok. Gua lupa bawa duit. Balik lagi ke rumah, duitnya ketinggalan di kantong celana yang lama. Gua pengen keluar ganti celana soalnya tadi. Terus jalan lagi ke tukang bubur ketannya. Dan sampai di sana tuh gue udah menggigil parah. Tangerang tuh saljunya tebel guys. Jadi ya gue pesan kan ketan hitamnya. Dan gue tuh udah capek banget ya. Gue menderita di tengah-tengah badai salju di musim kemarau jam 12 siang di Tangerang. Cuman buat satu bubur ketan doang. Jadi ya di tempat itu kan kayak di depan sekolah gitu ya. Jadi ya banyak jajanan lain. Gue beli bakwan 3 biji sama liang teh di sana. Dan abis jalan lagi menembus badai es dan salju, sampai di rumah tuh rasanya gue udah kayak mau meningsoy, tahu nggak? Gue langsung buka bubur ketan, bakwan sama liang tehnya. Tapi sebelum gue tuang bubur ketannya ke dalam mangkok, gue kan keringetan ya, abis mondar mandir gitu. Jadi ya sekalian aja lah gue mandi dulu sebentar. Gak enak soalnya makan kayak gini. Dan pas gue mandi tuh gue udah lapar banget, gak sabar pengen makan. Gue tiba-tiba denger suara aneh. Awalnya gue gak terlalu peduli ya, gue pengen selesai mandi aja gitu biar cepet-cepet makan. Tapi gue keinget lagi, kan si Blacky lagi gue biarin masuk ya di rumah. Gue langsung cepet-cepet keringin badan pakai anduk. Gue cek dan bener aja, si Blacky numpahin ketan sama liang teh gue buat ngambil bakwan. Tidak. Sumpah, gua tuh orangnya gak cengeng ya. Gua
cuma nangis 2 hari doang pas gue dioperasi. 2 hari doang. Tapi gila, gua ngeliat bubur ketan hitam sama liang teh di lantai, gua nggak kuat guys. Dunia ini terlalu kejam. Terlalu kejam. Gila itu gua 1 hari langsung bad mood parah. Gua jadinya makan mie instan. Mana gua diomelin juga sama orang tua gua, disuruh ngepel lantai jadi ya. Dan sumpah gua makan mie instannya abis ngepel lantai tuh, gua masih bisa nyium bau-bau ketan hitamnya, tau gak? Rasanya tuh kayak alam semesta tuh ngegoda gua. Lidah gua tuh kayak kecewa berat karena gua gak bisa menerima apa yang seharusnya gua konsumsi. Gua masih tetap sayang sih sama si Blacky, tapi ya sekarang dia nggak boleh dekat-dekat makanan gue lagi. Dan oke, itu aja dulu yang pengen gue omongin. Ini gue nggak pakai skrip buat end cardnya, jadi mohon maaf kalau misalnya gue ngomongnya agak ini. Dan ini suara gue kayak begini tuh karena gue lagi sakit. Gue minggu kemarin yang gue nggak live stream itu gue demam gara-gara ganti musim mungkin, terus sekarang suara gue serak begini, jadi ya begitulah ya. Ya kita Q&A dulu. Gue udah janjiin dari kemarin-kemarin dan gue nggak sempet mulu, gue nggak enak, jadi gue harus Q&A sekarang. Galang Daniswara nanya, apa minuman yang abang suka sama nggak suka? Yang gue suka ada banyak sih sebenarnya minuman yang gue suka. Gue demen minuman apapun yang pakai nata de coco, sama gue nggak tahu ini minuman atau bukan ya, cuman es doger. Gue suka banget es doger. Dulu waktu gue SMK itu depan sekolah gue ada yang jual es doger dan itu gue suka banget. Setiap hari itu gue bakal beli kalau dia ada. Terus yang gue nggak suka itu minuman keras apapun, kayak Amer gitu contohnya, anggur merah. Soalnya kemarin waktu gue ulang tahun ke-21, kan itu di Indonesia kan udah legal ya minum minuman keras umur segitu. Gue tanya orang tua gue tuh kayak gue boleh minum atau enggak, gue pengen coba doang. Dan orang tua gue ngizinin soalnya ya gue udah di atas umurnya. Gue beli, gue minum, besoknya gue sakit. Dan oke, dari hari itu gue nggak pernah lagi minum gituan. Dan itu pertama dan terakhir kalinya gue bakal minum begituan pokoknya. Terus pertanyaan berikutnya dari Bima Octavianus 965. Q&A, hewan apa yang abang inginkan selain hewan laut dan kucing? Jujur gue pengen miara kadal sih, sumpah. Gue ada kadal namanya blue tongue skink, itu gue pengen banget punya. Cuman nanti mungkin kalau misalnya gue udah punya rumah sendiri, mungkin gue kayak rumah gue yang ini kan rumah orang tua gue ya, jadi gue nggak enak gitu kalau misalkan gue banyak hewan di sini. Dan selain itu ular paling dah ya, cuman itu doang. Kadal sama ular kadal sih, jadi ya begitulah ya. Dan ya itu aja mau ngomongin. Makasih banget buat HKI Impact 3 yang udah endorse video ini. Thank you. Kalau misalnya pengen download, link downloadnya di deskripsi dan pin komen, itu bakal ke support channel gue banget. Dan itu aja, thank you, bye bye.